Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni. Thank you ya guys yang udah subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channelnya Finansialku.com. Karena sudah banyak orang yang mulai resah dengan berita PHK, jadi nggak usah kelamaan intronya, kita langsung bahas data dan faktanya. Seperti biasa, video ini aku bagi menjadi 3 bagian. Pertama, kita akan bahas startup dan pabrik di Indonesia yang rame-rame PHK. Ini ada apa sih sebenarnya? Yang kedua, apa dampaknya nih dengan banyaknya PHK di Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana nih karyawan bersiap-siap menghadapi badai PHK? Supaya lebih mudah kamu nontonnya, kamu bisa langsung cek aja ke timestamp-nya, oke? Yuk kita mulai bahas bagian pertama. Startup dan pabrik di Indonesia itu ramai-ramai PHK. Sebenarnya ada apa sih? Teman-teman, dilansir dari berbagai media, itu ada banyak perusahaan startup yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Media CNN itu tanggal 21 November 2022 itu memberitakan daftar 15 perusahaan di Indonesia yang PHK massal di tahun ini. Ada Gojek Tokopedia atau teman-teman kenalnya Koto, Ruang Guru, Shopee Indonesia, Link Aja, Toko Kripto, Tanihub, dan lain sebagainya. Selain itu, ada beberapa media yang menyebutkan angka persis dan alasannya kenapa PHK. Dilansir dari CNN juga, itu tanggal 19 November 2022, memberitakan alasan Koto PHK 1.300 orang karyawannya. Tertulis di situ, PT Koto, Gojek Tokopedia atau dalam kurung Koto, itu memutuskan hubungan kerja 1.300 orang atau sekitar 12% dari total karyawannya agar perusahaan lebih agile. Lebih agile itu lebih lincah gitu ya. Dan mampu menjaga tingkat pertumbuhannya. Nah, selain startup di Indonesia, ada juga nih beberapa perusahaan non-teknologi yang juga melakukan PHK. Misal nih ya, dari berita ada menyebutkan 124 perusahaan tekstil terancam akan melakukan PHK ke 64.000 karyawannya. Banyak banget ya. Tapi itu apakah di Indonesia aja? Jadi gini, selain startup dan perusahaan di dalam negeri, ternyata tren PHK massal ini juga terjadi di berbagai perusahaan Amerika. Menurut Visual Capitalist, ada beberapa PHK di sejumlah perusahaan besar Amerika, baik yang startup maupun yang non-startup. Berikut ini infografisnya. Oke. Lalu, apa dampaknya nih dengan banyaknya PHK di Indonesia? Yuk, kita bahas bagian kedua. Dampak banyaknya PHK. Teman-teman, menurut kamu nih ya, apa yang akan terjadi jika banyak PHK? Yes, betul. Angka pengangguran itu akan meningkat. Coba kita lihat datanya dari Trading Economics. Angka pengangguran di Indonesia itu masih di atas angka 8 juta orang. Dan angka pengangguran ini secara data itu sebenarnya sudah mulai menurun dibandingkan awal-awal COVID di tahun 2020. Sayangnya nih ya, angka pengangguran ini masih di atas angka 8 juta orang. Dan angka pengangguran ini setara dengan 5,86% dari tenaga kerja Indonesia. Melansir dari sumber kontan.co.id, itu BPS, Biro Pusat Statistik, itu mengatakan tingkat pengangguran di Indonesia itu sebanyak 8,42 juta orang hingga Agustus 2022. Kepala BPS, Bapak Margo Yuwono menjelaskan penurunan angka pengangguran tersebut sejalan dengan makin membaiknya pemulihan ekonomi Indonesia. Dikutip langsung, sejalan dengan membaiknya perekonomian Indonesia, kondisi ketenagakerjaan juga terus membaik. Terlihat dari angka TPT kita Agustus sebesar 5,86%, turun dari Agustus 2021. Tutur Margo dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2022 pada Senin 7 November. Jadi teman-teman, TPT itu tadi singkatan dari tingkat pengangguran terbuka. TPT ini itu membandingkan jumlah orang yang nganggur dengan jumlah angkatan kerja. Jadi, semakin besar angka TPT-nya, berarti semakin banyak orang yang menganggur, dan itu nggak baik. Oke? Jika semakin banyak orang yang nganggur, maka dampaknya itu juga akan negatif. Misal, dari segi sosial, berpotensi terjadinya kenaikan angka kriminalitas. Kemudian terjadi penurunan daya beli masyarakat. Bisa jadi orang yang dagang itu jadi sulit jualannya, karena ya daya beli masyarakatnya menurun.
Dan yang ketiga, angka kemiskinannya juga bisa meningkat dan ada dampak-dampak negatif lainnya. Sebenarnya ada banyak nih penyebab terjadinya PHK. Nah, salah satunya itu kenaikan biaya. Ya, namanya biaya di dalam usaha itu ada biaya produksi, ada biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya lainnya. Salah satu contohnya itu Tribun News Tangerang pada 10 November 2022 memberitakan tuntut kenaikan UMK. UMK itu upah minimum kabupaten atau kota, 24,5%. Ratusan buruh gelar aksi unjuk rasa di kantor wali kota Tangerang. Nah, teman-teman coba bayangin, jika upah tenaga kerja itu naik 24,5%, maka biaya produksi pasti akan naik. Nah, kalau biaya produksinya naik, pertanyaannya apakah pengusaha itu bisa menaikkan harga jualnya? Laku nggak tuh kalau harga jualnya dinaikin? Kalau nggak mampu jualnya atau nggak mampu naikin harga jualnya, maka pengusaha akan berpikir cari cara untuk efisiensi biayanya. Benar? Contoh nih ya, misal mengganti mesin. Jadi yang awalnya itu satu mesin dipegang satu orang operator, diganti mesin yang lebih canggih. Sehingga satu orang itu bisa menangani 5-6 mesin. Ya makanya terjadi PHK. Nah, ternyata pemerintah memberikan kejelasan dengan keluarnya aturan Menteri Tenaga Kerja yang menyatakan kenaikan UMK maksimal 10%. Selain kenaikan biaya, sebenarnya masih ada penyebab-penyebab lain. Nah, kalau menurut kamu nih, apakah kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10% itu cukup fair untuk pengusaha dan karyawan? Oke, silakan share pendapat kamu di kolom komentar. Oke? Vin, kalau perusahaan startup gimana? Nah, kalau perusahaan startup itu penyebabnya lebih kompleks. Menurut CB Insights, itu menyebutkan 20 alasan utama kegagalan startup teknologi. Yaitu, ini datanya. 5 alasan utama itu pertama karena tidak ada kebutuhan pasar, kehabisan uang, komposisi tim yang tidak tepat, adanya kalah dalam kompetisi dan harga, atau juga biaya tanggungan. Nah, lalu, apa aja nih yang harus dipersiapkan kita seorang karyawan untuk menghadapi badai PHK? Yuk kita bahas di part terakhir. Satu-satunya cara adalah dengan menstabilkan kondisi keuangan kamu atau pastikan kondisi keuangan kamu itu sehat. Nah, di video sebelumnya yang berjudul ternyata kesehatan keuangan bisa memengaruhi kesehatan mental. Nah, itu aku sudah bahas cara-cara menyehatkan keuangan. Intinya nih ya, ada 5. 1. Pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Dan sebisa mungkin lebih dari satu sumber pemasukan. Yang kedua, punya dana darurat 6-12 kali pengeluaran bulanan. Nah, yang ketiga, pastikan asetnya kamu lebih besar daripada utang. Dan cicilan maksimal itu 35% dari penghasilan kamu. Keempat, punya asuransi. Khususnya nih ya, asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, dan asuransi jiwa. Terakhir, punya rencana keuangan dan strategi investasi. Nah, saranku nih ya, kamu bisa review kondisi keuangan kamu di aplikasi Finansialku. Kamu klik aja tab Financial Planning dan di situ ada menu Financial Checkup. Setelah melakukan financial check-up, kamu itu bisa diskusikan hasilnya bersama aku atau teman-teman perencana keuangan kami di Finansialku. Kalau kondisi keuangan kamu sudah sehat, aku yakin nih ya, kamu akan kuat menghadapi badainya. Jika kamu suka dengan saranku ini, boleh dong kasih like dan share ke teman-teman kamu. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan membuat kamu lebih siap menghadapi kondisi yang terburuk. Jika kamu butuh bantuan untuk review kondisi keuangan kamu atau investasi atau juga mungkin polis asuransi kamu, sini, Finansialku bisa bantu. Silahkan klik link ini atau hubungi timku di nomor berikut ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Minku, coba lihat nih. Yang itu PHK massal. Ini Twitter resign massal. Gimana nih Elon Mas?